Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Priscilla dengan NPM 23200-11022. Di sini saya mengambil judul pengaruh kualitas pelayanan e-commerce Shopee terhadap kepuasan konsumen mahasiswa Prodi MSBMA angkatan 2023 di Politeknik Setiawan, Jakarta. Nah, saya di sini mengambil sumber dari skripsi oleh Ismawati. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang populasinya. Jadi saya sini ngambil populasi yaitu mahasiswa Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan 2023 yang berjumlah 60 orang. Dengan sampel saya menggunakan rumus Levin. Nah, kan di sini populasi ada 60. Saya dengan pakai margin error itu 10%. Jadi hasilnya itu 37,5 terus dibulatkan menjadi 38. Nah, langsung saja ya di sini. Nah, di sini dari hasil kuesioner tadi saya sudah pindahkan ke dalam Excel ya. Di sini variabel X-nya yaitu ada 10 soal dan di variabel Y-nya itu ada 3 soal. Jadi kita mulai dengan mengetahui rumus-rumusnya dulu dari awal, yaitu dengan cara menentukan skor dari hasil semuanya ya. Ya, ini yang pertama dengan rumus sum dalam kurung ini X1-nya di blok nyampe X10 dan hasilnya sudah ada di sini yaitu 35. Nah, terus kita lanjut nyampe bawah nih. Udah ada kan hasilnya nih. Selanjutnya kita akan mengetahui urutan skor itu dengan cara memakai short L filter ini dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, ini di sini skornya terkecil itu 20, skor terbesar itu 37. Nah, selanjutnya kita akan ke data tunggal, yaitu ini N-nya itu kan jumlah respondennya yaitu 38 atau bisa disebut sampel. Nah, berikutnya kita akan mencari mean dengan menggunakan rumus average dalam kurung. Nih skornya kita blok nyampe bawah, dan ini hasilnya sudah ada. Selanjutnya kita mencari median sama dengan, tapi ini menggunakan dengan cara rumus median. Terus ini juga sama di blok dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil. Nah, kuartil ini dari Q1 sampai Q4 itu dengan menggunakan rumus yang sama yaitu kuartil INC. Nah, tapi yang membedakan ini yaitu dari belakangnya ya, ini kan 1. Nah, kuartil 1 ini menggunakan rumus dengan pakai angka 1, ini hasilnya 28. Terus juga Q2 juga pakai rumus yang sama, tapi di sini pakai koma 2. Terus yang di sini kuartil 3 juga pakai rumus yang sama, yaitu dengan tadi kuartil INC, tapi di sini koma 3, di sini juga kuartil 4, tapi di sini pakai kuartil 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah jangkauan. Nah, sebelum masuk ke jangkauan, kita akan mencari dulu nilai minimumnya. Nah, kan ini minimum, nggak ada ya. Ini minimumnya yaitu pakai rumus min, terus sama di blok dari atas sampai bawah. Terus ini nilai maksimumnya dengan pakai rumus max di blok tadi dari atas sampai bawah, kan? Nah, selanjutnya ini tadi kan kita mencari nilai jangkauan. Nah, jangkauan ini itu kita dapatnya dari maksimum dikurang nilai minimum tadi. Nah, ini hasilnya 17. Lalu kita akan mencari nilai IQR. Nah, IQR ini Q3 dikurang Q1. Ini Q3, kita masukkan, kita kurangkan dengan Q1, dan ini hasilnya 2. Selanjutnya kita akan cari lift, yaitu Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Nah, ini Q1-nya kan 28. Terus Q1 28, terus dikurangi 1,5 dikali IQR yang ini, hasil IQR yang ini. Jadi hasilnya 25. Selanjutnya kita akan mencari UIF Q3 ditambah Q1 dikali IQR. Nah, ini Q3-nya yaitu yang ini, terus ditambah 1,5 dikali IQR yang ini, dan hasilnya ini ya 33. Nah, selanjutnya kita mencari ini LOV yaitu Q1 dikurang Q3 dikali IQR. Ini Q1-nya, terus dikurangi 3 kan, terus dikali IQR yang ini, dan hasilnya 22. Selanjutnya kita akan mencari UOF Q3 ditambah 3 dikali IQR. Nah, ini hasil udah ada 36. Selanjutnya kita akan mencari banyak kelas dulu ya, yaitu banyak kelas hasilnya dari 1 ditambah
1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log N. Log N itu yang ini, 38. Nah, hasilnya ini 6. Terus panjang kelas, yaitu dengan cara jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, ini hasilnya segini. Terus selanjutnya kita akan mencari simpangan data baku, yaitu dengan cara stdef.s, terus kita blok skornya sampai bawah yang sampai ini. Terus ini udah ada hasilnya, jadinya hasilnya segini. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata dari rumusnya, yaitu AVDEF. Terus sama kita skor kita blok sampai bawah kan. Terus kita udah dapat hasilnya, yaitu segini. Selanjutnya kita cari variansi dengan menggunakan var titik s. Terus kita blok dari skor atas sampai bawah, dan hasilnya sudah ada ini. Selanjutnya kita akan menghitung tabel data berkelompok, yaitu yang pertama ini kan ada tabel interval. Nah, ini ditentukan dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini nilai minimumnya 20 dan nilai maksimumnya yaitu 37. Nah, kan panjang kelasnya itu 3. Ini ada nilai 20, 21 sampai 22. Nah, terus ini total semuanya ini kan ada banyak kelas, yaitu 6. Kita ikutin aja. Nah, habis itu ini kan panjang kelasnya ada 3, yaitu 21 sampai 23, 23 sampai 23, 25 sampai ini nilai maksimumnya itu 37. Nah, ini interval 1 dan interval 2 ini dapat dari mana, yaitu nilai awalnya ini kan 20, interval satunya, dan interval 2-nya itu nilainya 22, nilai akhirnya jadi sama semuanya seperti ke bawah dari nilai awalnya sampai nilai akhirnya segini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi ini. Nah, frekuensi ini saya dapatnya dari manual sendiri ya teman-teman. Saya ngitung manual, yaitu ini tuh nilai 20 sampai 22 ada berapa, kan? Ini kan ada 2. Jadi totalnya segini, terus nilai 23 sampai 25-nya itu ada berapa, nilai total ada segini 2, sampai bawah juga sama. Pokoknya ini total dari hasil dari skor masing-masing nilai yang ini teman-teman ya. Nah, ini hasilnya tuh jumlahnya semuanya 38. Nah, 38 ini dapat dari semuanya sampelnya, jadi fix ini 38. Nah, selanjutnya kita ke frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ini tuh di nilai awalnya kan 2. Jadi di sini 2. Terus ini ditambah, saya pakai cara manual, yaitu sini 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 ditambah 2 itu 4 ditambah 10 itu 14, 14 tambah 15 itu 9, 9 ditambah 3 2. Nah, sampai seterusnya ini 38 kan. Nah, kita mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah itu didapat dari interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Nah, hasilnya seperti ini, 21. Juga di bawahnya kayak gini ya teman-teman, sama. Nah, selanjutnya kita ke bagian FI kali XI. Nah, FI kali XI ini hasilnya itu ini tuh dari hasilnya FI ya ini 2 kan, terus XI-nya ini 21. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, 42. Begitupun yang di bawahnya juga caranya pakai itu, yaitu FI dikali nilai tengah. Nah, berikutnya ini ada kolom X1 dikurang X bar. Nah, ini kita caranya yaitu pakai nilai absolut, karena kita ini hasilnya nggak boleh minus ya teman-teman. Jadi kita pakai rumus absolut, yaitu dengan X1-nya itu yang ini 21 ini nilai tengahnya, terus dikurangi dengan mean. Mean ini 29,6. Nah, hasilnya seperti ini. Juga di bawahnya tinggal di blok aja kayak biasa, ini hasilnya jadi udah dapat. Nah, selanjutnya itu kita ke kolom X1 dikurang X2 berpangkat. Nah, ini caranya ada ya seperti terlihat di sini, yaitu pakai cara ini, pakai kolom X1 ini kurang X bar ini, terus kita pangkatkan menjadi pangkatin 2, jadi hasilnya segini. Terus ini hasilnya udah ada 74.541.512. Terus kita blok aja nyampe bawah, ini udah kita dapat hasilnya. Nah, selanjutnya itu kita cari nilai FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2, yaitu caranya ada ini, yaitu FI dikali yang ini XI kurang X pangkat 2, yaitu FI-nya 2 dan ini
X-nya XI kurang X pangkat 2 74.504.112. Nah ini udah nih hasilnya kan segini. Nah selanjutnya sama kayak kita blok sampai sini. Nah ini udah hasilnya. Terus ini di bawah-bawahnya ini kita jumlahkan agar kita bisa nanti dapat cari jawaban standar deviasi. Nah ini kayak biasa pakai dengan rumus sum. Terus kolom ini ditarik sampai bawah, terus dalam kurung, dan hasilnya nih. Nah lanjut ke indikatornya ya. Nah untuk indikator ini ya hasil dari pertanyaannya dari X1 sampai X10. Nah di pertanyaan pertama siapa yang jawab sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nah ini saya hitungnya pakai cara manual sendiri ya. Itu ada berapa, misalkan X1-nya yang minimum 1 ada berapa, terus X2 di X2 yang minimum 1 ada berapa, dan juga sama sampai sangat tidak setuju, sangat setuju, setuju dan sangat setujunya. Nah berikutnya kita lanjut ke presentase. Nah cara presentasi ini caranya tuh ini nilai sangat tidak setujunya ditarik. Nah di sini kan ada garis ke samping, ada di terus pencet kanan, ada totals. Nah totals itu kita pilih yang ini, terus hasilnya kan begini, hasilnya begini. Nanti kita tinggal pindahin aja persentase. Karena kalau misalkan seperti ini tidak bisa, jadi harus manual. Ada jumlah, terus ini ada persentase, di sini paling banyak. Nah balikin dulu. Jadi harus manual kan tadi. Nah di sini ada persentase, di sini paling banyak itu responden itu menjawab setuju. Nah selanjutnya kita ke median data berkelompok dulu ya. Caranya yaitu untuk mencari hasil median data berkelompok itu, ini banyak datanya kan 38. RI batas kelas bawah median ini tuh kan nilainya nih 29 sampai 31. Nah 29 nilai 29 ini dikurang 0,5 jadi hasilnya 28,5 nih. Nah kalau untuk frekuensi mediannya itu 15 ya. Nah ini 15 nih sama kan. Terus kalau untuk ini frekuensi kumulatifnya itu 29 nih, benar sama. Panjang kelasnya itu 3, sesuai sama yang di data tunggal kan 3. Jadi untuk kita rumusnya itu kita hitung ya dengan cara frekuensi LI ditambah banyak data dibagi 2 tutup kurung dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Nah seperti ini hasilnya. Nah di sini saya pakai angka soalnya ininya Excel error ini, tapi ini hasilnya benar kok 6,5. Nah berikutnya itu ada untuk rumus mainan data berkelompok. Nah mainan data berkelompok ini total FI kali XI dibagi total frekuensi. Nah ini hasilnya, ini hasilnya. Nah selanjutnya itu kita mencari data modus data berkelompok. Nah ini kan LI-nya hasilnya sama nih 28,5, dan ini segitiga satunya ini selisih dari ini 15 dikurangkan dengan ini di atasnya 10, jadi hasilnya kan ini 5. Nah kalau segitiga duanya ini frekuensi kelas modus kelas sesudahnya. Nah ini 15 dikurangkan 3, jadi hasilnya 12. Nah kalau lebar interval modus ini diambil dari panjang kelas yaitu 3. Nah kita cari rumus modus data berkelompoknya itu dengan cara sum LI ditambah segitiga 1 dibagi segitiga 1 lagi ditambah segitiga 2 tutup kurung dikali panjang kelas. Panjang kelas itu 3. Nah ini hasilnya ini 67,5. Langsung saja kita ke varians kelompok. Nah ini varians kelompoknya. Untuk cari data varians kelompok ini itu sama dengan frekuensi ini nih, jumlah hasil ini terus dibagi 38 itu datanya ya. Nah ini kita hitung aja nih hasilnya segini udah ada.
Selanjutnya kita ke standar deviasi atau simpang baku data berkelompok. Nah, untuk standar deviasi ini hasilnya itu hasil sampel itu sama kayak ini tadi. Nih, yang di sini varian kelompok. Terus sama dengan itu yang di bawahnya kita ini sederhanakan pakai rumus SQRT. Terus nih kita klik aja di bagian ini dan ini udah ada hasilnya tuh kan. Selanjutnya kita cari simpang rata-rata. Nah, di simpang rata-rata ini nilainya yaitu nih XI dikurang X bar jumlahnya nih kan, dijumlah terus dibagi dengan data atau N ini sampelnya 38. Nah, ini hasilnya segini. Terus lalu yang terakhir ada koefisiensi data berkelompok. Nah, ini standar deviasinya udah ada kan, sama dengan yang ini. Terus rata-rata hitungnya atau mean ini 29,6. Lalu kita untuk jumlahkan ada rumusnya, yaitu standar yaitu tinggal standar deviasi dibagi rata-rata hitung dikali 100%. Nah, ini hasilnya segini 12,98%. Lanjut untuk di variabel Y itu sama ya seperti perhitungan variabel X. Tidak ada yang beda perhitungannya. Di sini juga nih semuanya juga nggak beda. Jadi kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Jadi yang pertama, mayoritas responden setuju dengan tampilan aplikasi di Shopee yang mudah atau user friendly. 2, mayoritas responden setuju dengan pilihan pembayaran sudah cukup banyak untuk memudahkan konsumen dalam bertransaksi di aplikasi Shopee. Yang ketiga, mayoritas responden setuju dengan pelayanan Shopee sudah sesuai dengan diharapkan. 4, mayoritas responden setuju dengan penyampaian informasi yang diberikan sangat jelas. Dan yang kelima, mayoritas responden setuju dengan respon yang dilakukan oleh pihak Shopee yang sangat baik apabila ada komplain. 6, mayoritas responden setuju dengan data transaksi konsumen terlindungi. Dan 7, sebagian responden tidak setuju, sebagian yang lebih setuju dengan penanganan keluhan dilakukan sangat baik oleh Shopee. Dan 8, mayoritas responden setuju dengan pihak Shopee memiliki respon yang cepat. 9, mayoritas responden setuju dengan Shopee yang selalu memberikan notifikasi ketika merilis informasi terbaru. 10, mayoritas responden setuju dengan pihak online Shopee ramah, peduli dan ramah terhadap konsumen. 11, mayoritas responden setuju merasa puas dengan pelayanan yang cepat dan tepat di online Shopee. 12, mayoritas responden setuju merasa puas dengan harga yang ditawarkan toko online di Shopee. Jadi kualitas pelayanan di Shopee berpengaruh pada kepuasan konsumen pada mahasiswa MS5 angkatan 2023. Itu saja presentasi yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya.